kehancuran peradaban Islam itu karena konflik terus-menerus, ya. Terus-menerus karena permainan yang dimainkan itu adalah zero sum game. Ya. Permainan dia atau saya, bukan permainan win-win ya, permainan win-win game. Bukan itu, tapi pokoknya itu yang terjadi dan itu sampai sekarang terjadi. Nah, cuma kalau saya lihat keadaan seperti itu, sering saya katakan banyak orang Islam itu lebih bodoh dari keledai. Keledai ada bukunya, bawa buku, tapi kemudian jatuh lagi di lubang yang sama. Kan nggak mau belajar dari sejarah, nggak mau belajar dari kegagalan. Islam adalah agama paling dibenci di seluruh dunia. Islamophobia naik di mana-mana. Karena apa? Karena Muslim itu memberikan kontribusi tidak, memberikan teknologi tidak, memberikan sumbangsi manufaktur tidak. Apa tidak ada? Yang ada adalah mereka minta sumbangan. Coba lihat ulama-ulama itu mau bikin pesantren minta sumbangan di YouTube, mau bikin ini itu bikin donasi, setiap ceramah sunduknya terbuka aja kayak gitu. Udah kayak gitu mereka tuh cuma minta sumbangan, ngasih nggak kontribusi buat masyarakat? Enggak juga. Kalau misalkan mereka ceramah juga paling temanya itu aja diulang-ulang gitu. Coba Baraya ada yang nggak yang hafal tema Idul Fitri? Itu selalu diulang-ulang aja kayak gitu. Sekarang Islam mustajab fid dunya wal akhirah. Bismillah. Kalian segala kencing onta pakai diminum, wajar agama kita ditertawakan. Karena minum kencing onta kan goblok. Ngapain kencing binatang pakai diminum? Nggak usah ngadi-ngadi kalian. Merasa bener banget, merasa pinter banget, padahal oon, padahal goblok aslinya. Malu gua lihat kalian yang minum kencing onta. Subhanallah. Mustajab fid dunya wal akhirah. Bismillah. Kalian segala kencing onta pakai diminum, wajar agama kita ditertawakan. Karena minum kencing onta kan goblok. Ngapain kencing binatang pakai diminum? Nggak usah ngadi-ngadi kalian. Merasa bener banget, merasa pinter banget, padahal oon, padahal goblok aslinya. Malu gua lihat kalian yang minum kencing onta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga kaum muslimin khususnya di Bandung, Jawa Barat, dan juga masyarakat Jawa Barat, Indonesia pada umumnya. Hari ini kami tanggal 6 bulan Januari 2026, kami umat Islam, Harokah, organisasi, dan masyarakat muslim turun ke jalan, tepatnya di daerah Jalan Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena hari ini ada orang-orang Nasrani di bawah pimpinan Stephen Tong melakukan kegiatan kebaktian raya 2026. Apa kebaktian itu? Adalah ibadah khusus. Kami turun bukan menolak kebaktiannya. Kami tidak melarang orang-orang Nasrani melakukan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing. Tapi kenapa kami turun? Karena mereka menggunakan fasilitas umum. Ada ballroom Jenderal Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, ada beberapa cuplikan-cuplikan video tadi ya yang kalian sudah dengarkan bersama, dan jujur ya, saya tidak berani berkomentar. Ya, silakan teman-teman sekalian yang berkomentar. Saya hanya mau menyampaikan satu hal, bahwa saudara-saudari Islam, para ustadz-ustadz yang doyan membahas Kristen, alangkah lebih baiknya, ini saran saya, berfokuslah untuk memperbaiki agamamu sendiri. Berfokuslah untuk melihat, ya kan, kelemahan dan kelebihan di dalam agamamu sendiri, dan juga umatmu yang menganut agama Islam. Kenapa teman-teman sekalian? Karena hanya dengan demikianlah kalian bisa kemudian introspeksi diri, pada akhirnya tidak lagi akan mengganggu agama lain. Ya, tidak lagi setiap ceramah membahas Alkitab. Ya, kan kita udah masing-masing tuh. Agama Yahudi, ya kan? Agama Kristen, ya agama Kristen. Lalu agama Islam, ya agama Islam. Yakinilah bahwa agamamu lakum dinukum waliyadi dan rahmatal lil alamin. Kiranya berpeganglah dengan itu, tanpa kita harus saling menjelek-jelekan, apalagi mengutip-ngutip ayat Alkitab dan membuat ya tafsiran seenak jidatnya kalian. Ya, itu urusan kami. Apakah kami percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kan urusannya kami.
Kami yang mengerti, kami yang memahami karena kamilah yang mengimani dan kamilah yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa Yesus itu akan binasa. Tetapi di dalam Yesus kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Yesus sendiri yang menjamin itu. Yohanes 10 ayat 28. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi jaminannya ada dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kawan-kawan sekalian, selain kalian tidak percaya kepada Tuhannya Kristen, tidak ada masalah. Karena memang Tuhan kita beda. Ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Tuhan kami yang kami sembah yaitu Yahweh atau Bapa Yahweh, Allah yang Esa yang kami kenal di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu urusan kami sendiri kawan-kawan sekalian. Itu bukan urusan kalian. Jadi janganlah ya mengais-ngais, jangan ganggu-ganggu kekristenan. Silakan kita jalan masing-masing. Karena memang perbedaan kita setinggi langit dari bumi kawan-kawan sekalian ya. Tidak akan sama ya. Jadi silakan ya seperti di cuplikan tadi ya itu ya kalian tonton dan kalian introspeksi diri gitu. Ya kalian jangan urus yang lain-lain. Silakan urus agama sendiri. Jadi saya kira seperti itu teman sekalian saya bisa sampaikan lewat video ini. Dan apa komentar teman-teman berdasarkan video tadi silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya ucapkan selamat kepada warga Bandung karena saudara-saudara seiman kita, saudara muslim kita semakin mempertegas bahwa Jawa Barat adalah provinsi paling intoleran di Indonesia. Karena ada sekelompok saudara muslim kita yang berdemo menolak dilaksanakannya acara kebaktian umat Kristen. Tidak boleh mengalihfungsikan gedung-gedung umum menjadi gereja, menjadi tempat kebaktian. Ya. Yang paling lucu adalah demo mereka itu motifnya dua hal. Pertama, karena katanya acara kebaktian itu melanggar peraturan negara yang melarang menggunakan fasilitas umum untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Tapi kok antum pada diam aja sih melihat acara ini? Ini bukan cuma gedung loh. Ini tuh area. Dipakai juga untuk acara ibadah. Di acara reuni kemarin, itu ada sholat maghrib berjamaah, ada sholat isya berjamaah, ada sholat istighosah. Kok antum diam aja? Nggak demo, sama-sama melanggar loh. Oh ya lupa, kan saudara seiman sendiri ya. Jadinya standar ganda gitu. Alasan yang kedua kenapa mereka demo, katanya kan acara kebaktian tersebut sering dijadikan ajang untuk meng-logoutkan muslim. Jadi banyak muslim yang masuk Kristen. Lah terus apa bedanya dengan acara ini? Lagian kalaupun ada muslim yang masuk Kristen di acara keberkatan, mungkin yang perlu diprotes itu umat kita sendiri. Bisa aja mereka meninggalkan Islam karena merasa kecewa atau banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi mereka ketika berada di Islam gitu. Lagi pula, biarin aja orang muslim masuk Kristen, masuk Buddha, masuk Hindu. Allah bilang sendiri, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Selain itu Allah juga berfirman. Allah kan bilang, yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah berkehendak, terserah dia untuk memberikan hidayah ke siapapun atau untuk menyesatkan siapapun. Jadi kalau ada orang yang keluar Islam, ya biarin aja. Daripada menyalahkan umat lain, mending kita introspeksi diri. Assalamualaikum. Wah, kencing unta adalah suci, makanya boleh diminum. Kalau mercik ke pakaian apalagi? Nggak apa-apa, diminum aja boleh. Gitu. Bahkan sebaliknya, yang boleh ngenai pakaian badan belum tentu boleh masuk ke mulut. Tapi yang boleh masuk ke mulut tentu boleh ke badan, ke pakaian. Itu sudah clear. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, najis? Enggak. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut.